Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di praktikum sistem basis data, teman-teman. Mohon maaf ya tadi. Jadi ini ya teman-teman ya, mungkin karena kita sudah kembali ke ini ya jam mata kuliah normal, insya Allah karena agak nanggung ya kelas kita pasnya itu kan ada jam asar, jadi mungkin next time kita buat ini aja ya teman-teman ya, biar teman-teman juga yang muslim nggak terlalu buru-buru, mungkin yang, lain bisa menyesuaikan ya nanti biasanya kita sekitar jam 3.30 aja ya, 15.30-an gitu ya. Jadi saya kira-kira kayaknya jam ini, apa namanya, eee, 15.20 tapi kayaknya nanggung banget deh, ternyata agak lebihan juga sih jatuhnya, gitu. Jadi daripada nanti teman-teman mungkin kita juga agak, ini tadi saya jadi salah ngeset deh. Jadi mohon maaf ya, mungkin next time-nya kita sesuaikan ya, untuk apa, pertemuan kita biasanya jam 15.30 aja ya, biar nggak apa, nanggung, yang jadi teman-teman yang muslim bisa sholat dulu, gitu. Oke, bagaimana kondisinya? Nah, setelah libur ya, jadi, mungkin karena masih bulan Syawal, saya pribadi juga, mau mengucapkan mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya, apabila mungkin dalam, penyampaian saya, sepenggal saya dan teman-teman dari awal sampai akhir mungkin ada kekurangan atau kesalahan, saya pribadi masih, semoga masih diberikan pintu maaf ya, karena masih bulan Syawal. Kemudian ini ya teman-teman ya, kalau tidak salah, coba teman-teman cek dulu mungkin yang sudah join, bisa mengisikan presensi dulu sembari membuka leads ya. Kalau tidak salah nih teman-teman ya, karena kemarin, agak ada perubahan juga ya, yang koordinatornya itu untuk mata kuliah apa berubah gitu ya, karena kemarin sedikit ada info perubahan, tapi saya kurang tahu juga pastinya ya. Coba saya refresh dulu ya. Yang sudah, join bisa mengisikan presensi dulu, kemudian untuk kayaknya kelas kita juga sudah lebih duluan ya teman-teman ya. Kalau untuk store function, kelas kita sudah ya teman-teman ya, di pertemuan 12, bener nggak? Cross check dulu deh, takutnya saya salah deh. Gimana yang lain? Nah, untuk store function kemarin sudah sih di kita, coba dicek dulu teman-teman, kalau takutnya sayanya yang salah ya. Di cross check dulu, store function sudah kemarin di pertemuan 12 kalau di tempat saya ya. Jadi, nanti kita akan bergeser sih teman-teman ya ke materi yang lain. Coba teman-teman cek dulu. Pastiin sayanya juga nggak ini ya, apa, saya takutnya saya sendirian doang, jadinya takutnya saya salah. Bener ya? Kemarin sudah kan ya untuk store function, untuk teman-teman kelas C? Kita kemarin kalau tidak salah ini ya, mungkin saya sambil share screen aja ya teman-teman ya, nanti sembari habis itu kita baru materi. Bentar ya, saya izin share screen dulu. Nah, ini baru kelihatan. Ini nggak kelihatan, bentar ya. Ini ya teman-teman ya. Oke lah, kok hitam lah, malah nggak kelihatan. Bentar. Ini ya teman-teman ya. Kita kan kemarin logging sudah ya. Kemudian store prosedur sudah dari yang pertama dan juga lanjutan. Bener kan ya ini yang IF ya? Saya takutnya salah. Terus saya banyak kelas basis datanya takutnya salah kelas, salah kamar. Nah ini ya teman-teman ya, yang 12 di sini kan ini kemarin kelas kita ya. Ini sudah ya materinya saya berikan sama teman-teman. Itu materinya sudah ya untuk store function. Kemudian nah ini ya kita submission-nya sudah. Kemudian ini ternyata diulang lagi teman-teman ya. Nah, ini saya kurang tahu juga selama tim dosennya diisi lagi. Tapi kalau tadi saya download, isinya tuh sama, teman-teman ya, store function. Jadi, untuk ke-13, karena teman-teman kemarin udah store function, kita lanjut aja ya teman-teman ya, biar nggak bosan ya dengan sesuatu hal yang sama gitu. Apalagi teman-teman IF biasanya lebih cepat. Oke, saya geser dulu ke sini teman-teman. Materinya saya taruh dulu. Bentar. Daripada rancu kayak kemarin aja ya. Sementara saya taruh di chat dulu ya. Nanti ada yang ini nggak? Apa saya taruh Google Drive aja? Takutnya ini, apa, kalau misalkan di ini, apa, di chat tuh takutnya nanti yang baru join ya. Saya taruh Google Drive aja ya. Jadi nanti misalkan ada yang bermasalah bisa buka aja Google Drive-nya sebentar. Saya letakkan aja di Google Drive. Mana sih tadi?
Bentar ya teman-teman ya. Yang sudah mungkin bisa cek di sini dulu deh. Saya taruh dulu di chat mungkin yang mau, download dulu, baru nanti saya taruh Google Drive kalau ada yang butuh ya, sebentar. Ini ya, di saya ininya jadi bentar ya, saya tutup dulu materinya, jadi nggak mau naik deh. Ini kursor, nah ini sudah naik, saya bentar ya, saya taruh dulu di Google Drive, biar nanti teman-teman kalau misalkan diperlukan bisa, ini ya, tinggal download tadi. Eee, Kayaknya saya pernah bikin deh. Nah ini ya, dulu pernah ya naruh di sini. Bentar ya teman-teman. Uh, ini materinya kursor. Ini ya, saya taruh di chat kalau misalkan diperlukan Google Drive-nya. Masuk nggak? Nah di saya kelihatannya gede banget deh chatnya. Bentar. Oke, saya buka dulu untuk materi kita hari ini. Ini Google Share. Nah ini kayaknya nggak terlalu banyak nih teman-teman kursornya. Cukup singkat. Nggak sebanyak yang kemarin-kemarin. Karena cukup singkat sih teman-teman yang kursornya. Tidak banyak kok. Bentar, saya kasih juga linknya teman-teman. Nanti kalau misalkan untuk percobaan tinggal copy aja. Bentar. Ini linknya saya taruh di chat teman-teman. Oke. Nah ini baru ini dulu deh. Oh iya, ada yang lupa sayanya ya. Bentar. Ini materinya ya. Oke, sebelum kita tadi mengawali kelas kita ya, saya lupa deh tadi udah langsung. Kita bisa mengawali dengan berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoa cukup. Kemudian untuk materi kita hari ini terkait dengan kursor ya. Tadi bisa dicek ya materinya eh, lewat Google Drive atau yang ada di chat. Nah, untuk kita mulai dulu ya dari definisi untuk kursor. Nah, definisi kursor ya. eh, Di sini adalah blok PLSQL yang tidak memungkinkan untuk menangani query dengan keluaran yang lebih dari satu baris, karena variabel penampungnya harus mempunyai sebuah nilai. Nah, karena kondisi tersebut, maka kita membutuhkan ya suatu kursor. Nah, untuk menampung semua kondisi dari keluaran suatu query. Kursor di sini merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record ya. Fokusnya di sini teman-teman, ada kembalian yang lebih dari satu row atau record. Nah, kursor dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Nah, pada dasarnya perintah select ya pada PLSQL ini merupakan sebuah kursor. Jadi kita lihat struktur dari kursornya. Nah, untuk sifat kursor di sini ada beberapa apa namanya, karakteristik khusus ya teman-teman ya untuk kursor. Yang pertama adalah read only, di mana kita tidak bisa memperbaharui data ya di dalam tabel yang mendasarinya melalui kursor. Jadi kursor sifatnya nanti teman-teman tidak bisa melakukan modifying ya. Jadi bukan untuk memodifikasi data ya, memperbaharui data, updating ya. Nah, kemudian untuk scrollable, nah nanti Anda hanya dapat mengambil baris ya di dalam urutan yang ditentukan oleh pernyataan select. Jadi tidak bisa mengambil baris dalam urutan terbalik. Jadi biasanya apa yang sudah di-list-kan ya. Jadi kita tidak bisa menspesifikasi misalkan membalik urutan gitu ya. Tidak dapat melewati baris atau melewati melompat maksudnya.
langsung ya melompati ke satu baris tertentu di dalam kumpulan hasil. Kemudian asensitif ya. Nah, di sini ada 2 jenis kursor, kursor tidak sensitif dan sebenarnya ini teman-teman, karena ada 2 khusus ya sebenarnya. Saya tunjukkan di sini sebenarnya, di sini, sebentar. Saya izin sharing, saya share screen di sini. Nah ini teman-teman, karena materinya kita ambil dari sini teman-teman, sebentar ya. Saya perbesar aja deh. Jadi sebenarnya ini rangkaian yang kita pelajari kemarin teman-teman. Jadi, pada umumnya ya, kemarin kan kita belajar terkait dengan store prosedur ya. Nah ini jadi MySQL store prosedur masih satu grup yang kita pelajari kemarin. Jadi masih satu rangkaian ya di sini. Kemarin kita, sudah mengenal ya mungkin sebelum, apa namanya, kita sampai di kursor kan kita sudah belajar store prosedur, kemudian bagaimana beberapa sintaks terkait store prosedur ya di dalam store prosedur 2 atau lanjutan yang belum dibahas ya, termasuk altering dan sebagainya gitu ya. Ada conditional statement, kemudian mungkin teman-teman testing dengan loops dan juga ada beberapa error handling juga ya yang sempat kita bahas. Nah, ini adalah bagiannya teman-teman kursor. Nah, kemarin sempat juga ya kita sudah membahas ya untuk store function-nya. Di pertemuan 12 untuk kelas kita sudah ya. Jadi kita lanjut aja ya teman-teman ya. Untuk store function-nya ya, kita lanjut berikutnya yang belum yang kursornya ini teman-teman. Sebenarnya masih satu rangkaian dari paket store procedure gitu. Oke, kita geser dulu di kursor tadi sebentar. Ini teman-teman. Nah, istilahnya tadi gini, karena di sini mungkin, ini ya satu istilah yang sama karena, apa, ditranslate jadinya keluarnya sama ya, tidak sensitif dan tidak sensitif. Jadi maksudnya yang ini aja, kita pakai istilah aslinya. Jadi untuk karakteristik dari kursor di sini untuk MySQL ya, ada istilahnya teman-teman namanya asensitif, di mana untuk, 2 jenis kursor ya teman-teman ya, secara, bahasa Inggris ya teman-teman ya, istilah aslinya adalah kata yang digunakan adalah asensitif kursor dan insensitif kursor. Di mana nanti ketika teman-teman akan translate di dalam bahasa Indonesia, A itu kan juga istilahnya tidak ya teman-teman ya, di mana in itu kadang juga kalau secara, bahasa Inggris kan biasanya menyatakan sesuatu yang tidak ya, berlawanan gitu ya. Jadi keluarnya makanya ketika ditranslate jadinya gini ya, apa nih, tidak sensitif ya. Nah ini maksudnya kita pakai istilah aslinya saja ya, jadi asensitif kursor dan insensitif kursor. Di mana untuk, asensitif kursor di sini lebih merujuk kepada actual data atau data yang sesungguhnya, data yang sebenarnya. Di mana untuk, satunya lagi ya teman-teman ya, versi berikutnya adalah insensitive cursor, di sini menggunakan temporary copy of data. Jadi, data asli, actual data atau real datanya dengan, ini ya, yang insensitif ini dengan copy of data, jadi kopiannya. Di mana kalau di sini disampaikan ya, bahwa A-sensitive cursor yang pakai A ya, A-sensitive cursor performs faster than insensitive cursor. Jadi si actual data ya, kursor dengan actual data ini perform faster ya, lebih cepat teman-teman. Nah, karena di sini ya tidak harus melakukan ini ya, pembuatan temporary copy of data ya teman-teman ya. Jadi kursor ini sebenarnya nanti kita akan membuat suatu iterasi teman-teman ya. Kalau kita membuat iterasi, itu kan kita bikin kayak semacam berulangan lagi ya, kita ulangi 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 gitu ya. Di mana ketika si kursor melakukan iterasi tadi, kalau kita memiliki actual data atau data yang sebenarnya, ketika eee, atau kita ini aja kali teman-teman, nah dari statement ini ada yang mau ngejelasin nggak? Saya kasih kesempatan ke teman-teman aja deh, gimana? Dari pemahaman ini ada nggak yang mau ngejelasin sebelum saya, ini apa, lanjutin aja? Jadi kan kita tadi dapat istilah ya, di mana si siapa namanya, asensitif, kursor, di sini dia lebih merujuk kepada actual data dan juga insensitive kursor di sini merujuk kepada temporary copy of data. Jadi di-copy tapi sifatnya sementara. Nah, kenapa asensitive kursor perform faster ya? Kita istilahkan asensitif ini lebih cepat dibandingkan dengan insensitive kursor. Boleh baca, boleh sambil ngejelasin. Silakan, ada yang mau coba nggak? Sebelum pakai analogi nggak apa-apa. Jadi sambil dijelasin aja teman-teman, analoginya gimana gitu, kalau misalkan
kaitannya dengan kursor, teman-teman. Kursor ini sebenarnya secara istilah lebih mudahnya kayak gini, teman-teman. Saya suka istilahnya salah satu website ini ya. Jadi sebentar, jadi dia lebih ini, teman-teman. Cursor is enable you to iterate result one by one line. Jadi kursor itu lebih memudahkan kita untuk melakukan iterasi. Jadi fokusnya kursor itu adalah dia tadi ya, mengulang gitu lah, katakanlah gitu. Jadi ya dia bikin mengulang lagi gitu. Nah, kita kaitkan dengan tadi asensitif sama insensitif. Nah, gimana nih teman-teman? Ada yang mau mencoba membantu menjelaskan ke teman-teman yang lain? Saya beri kesempatan ke teman-teman. Biar dengar suaranya habis libur kan. Bagaimana bagaimana? Ada yang mau coba menjelaskan nggak? Kita kaitkan sama iterasi tadi, teman-teman. Teman-teman pakai analogi gitu nggak apa-apa. Boleh sambil baca, silahkan nggak apa-apa. Gimana? Silahkan teman-teman. Dicoba dulu. Untuk kursor ya tadi ya, antara asensitif dan insensitif. Jadi nggak usah pakai istilah ini. Tadi malah bingung apa translatorannya. Nggak, jadi malah dianya bingung. Oke, gimana teman-teman? Ada yang sudah dapat nggak? Ada yang mau mencoba? Halo, halo. Agak sepi ya? Kebetulan agak sepi. Saya agak kaget aja sih, IF biasanya rame ya teman-teman ya. Saya agak kagetnya tadi switch teman-teman, kelas saya yang sebelumnya, yang tadi ya, yang sebelum kelas ini, itu biasanya sepi teman-teman, tapi habis lebaran tadi malah mereka lebih banyak aktif gitu, saya agak kaget, karena sebelumnya emang agak sepi sih. Nah, kebetulan malah kebalikan sama kelas ini. Makanya tadi saya, jadi ada inisiatif ya, kalau kali aja teman-teman ingin ini ya, lebih lebih kalau saya lebih suka ini kan, jadinya memberi kesempatan ke teman-teman gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman belum dapat ini ya, apa namanya, pemahamannya, jadi ya kita lanjutin tadi ya. Sebenarnya saya pengen, apa namanya, melihat pandangan teman-teman gimana gitu ya. Nah, tadi kita hubungkan sama sini tadi ya, points out ke actual data. Di mana tadi ya, kalau kita pakai ini ya, konsep yang di sini diistilahkan sebagai iterasi ya. Nah, iterasi di sini, di mana ini ya, kita coba lihat, penjelasannya nanti saya buat analoginya ya misalkan. Nah, a sensitive cursor perform faster, tadi kita diistilahkan, dia akan bekerja lebih cepat ya, dibandingkan dengan insentif yang A ya, dibandingkan yang in. Because it doesn't have to make a temporary copy of data. Jadi fokusnya dia tidak akan membuat temporary copy of data, teman-teman. However, any change of the data made to the data from the other connection will affect the data that being used by a sensitive cursor ya. Jadi gitu. Jadi setiap perubahan yang dibuat oleh data from other connection, jadi dari berbagai sumber yang lain, ini akan berpengaruh kepada data yang sedang digunakan oleh si apa nih, a sensitive cursor. Therefore, it is safer if you do not update the data that is being used by insensitive cursor. Jadi sebaiknya tidak diupdate ya ketika menggunakan sensitive cursor. Nah, MySQL Cursor itu kebanyakan adalah A-sensitif. Jadi analoginya seperti ini teman-teman, untuk A-sensitif cursor. Kenapa tadi perform faster ya? Jadi katakanlah gini teman-teman, teman-teman mempunyai actual data ya, kita kaitkan dengan A, mungkin gampangnya gitu ya. A-sensitif berarti kita relate sama actual data A ya. Nah, di sana teman-teman punya data asli, yang dimana misalkan data itu teman-teman bisa lakukan modifying, update, dan sebagainya langsung ke datanya gitu. Sedangkan kita menggunakan insensitive cursor berarti kita menggunakan temporary copy of data. Katakanlah misalkan nih teman-teman tadi punya ininya ya, apa namanya, filenya ya. Misalkan teman-teman mengerjakan suatu apa namanya, laporan tertentu gitu ya. Teman-teman punya laporan aslinya. Laporan aslinya, Word aslinya misalkan gitu ya, data aslinya gitu. Nah, kemudian teman-teman make a copy. Jadi buat copy of data, kemudian teman-teman dari kalian, teman kalian ada yang minta nih, misalkan laporan itu gitu ya. Jadi kita buat copy of data. Kita buat analogi dari insensitifnya gitu ya. Nah, teman kita yang punya kopian tadi, berarti kan punya, versi yang didapat dari kita, tapi misalkan saya katakan pukul 15 tadi yang terakhir, laporan yang teman-teman buat. Kemudian teman-teman kasih ke teman-teman, kalian,
dalam pukul terakhir ya 15 tadi. Kemudian setelah pukul 15 katakanlah sudah masuk kelas nih. Nah, teman-teman dapat info baru nih di kelas. Teman-teman update lagi laporannya. Nah, disitulah teman-teman melakukan updating. Nah, otomatis si actual data di sini dia akan perform faster karena di sini update-nya langsung ke data aslinya. Teman-teman punya Word aslinya misalkan laporan aslinya, ya udah teman-teman update. Di mana nanti teman-teman kalau misalkan bikin ya iterasi kopian data dari laporan tadi tentunya akan update. Karena kan teman-teman punya actual data. Sedangkan kalau kita pakai insensitive cursor, berarti katakanlah tadi ya analoginya datanya adalah kopian yang diterima teman kalian gitu. Teman kita yang minta kopian pukul 15 tadi. Berarti dalam artian misalkan dia ikut kelas nggak ngupdate, ya udah kerjaan yang teman-teman kerjakan pukul 15 tadi gitu. Nah, dalam artian dia dia nggak ini ya, apa namanya, karena temporary of data, jadi apapun misalkan ya, ada perubahan dia agak kesulitan teman-teman untuk menyesuaikan dengan update yang baru gitu ya. Makanya di sini perform faster karena dia adalah actual data ya teman-teman. Atau katakanlah kita bilang digital, misalkan digital ya, kalau copy of data karena dia sifatnya temporary, misalkan ya datanya sudah terpecah ya, itu sudah apa istilah distributed ya teman-teman ya, datanya sifatnya distributed, kita sudah distribusikan. Misalkan katakanlah ada beberapa server kita pisah ya di dalam beberapa server datanya. Nah, kalau misalkan ada beberapa poin ini ya, poin dari distributed tadi yang belum dilakukan update gitu ya. Nah, di situ kan jadi agak sedikit ini ya, belum belum menyesuaikan gitu ya dengan kondisi. Beda kalau mungkin di situ pusat datanya ya. Jadi dia selalu berinteraksi dengan actual data. Setiap kali update dia pasti langsung akan cepat ya, perform lebih cepat dibandingkan dengan kopinya. Kalau kopi itu kan biasanya ini ya, misalkan ternyata ada modifying di situ, tidak akan ini ya, tidak akan secepat yang dari, real data atau actual data gitu. Tapi di sini disampaikan juga, misalkan ya ketika kita ingin membuat suatu iterasi, sangat disarankan ya, jangan, sedang melakukan modifying ya. Nah gini ya, nah, kalau misalkan sedang modifying, nah ini ya, you do not update the data, karena kan takutnya nanti, ini ya teman-teman ya, ketika kita akan membuat iterasi berulang, ada update data baru kan jadi agak rancu gitu ya, yang kita, buat ulangnya tadi ya, iterasinya gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, ini kayaknya sih penjelasannya lumayan teman-teman. Cuman ini ya, nanti jangan bingung ya. Jadi ini yang dimaksud tuh sebenarnya tidak sensitif karena tadi penamaannya ya. Jadi asensitif dan juga insensitif. Mungkin secara bahasa ya, saya juga kurang begitu ini ya. Kalau bahasa Inggris itu kan a itu biasanya tidak ya, in juga ya. Jadi nanti di sini maksudnya karena tidak ya, mengkondisikan bahwa kursornya tidak sensitif gitu. Tapi kita menggunakan tadi ya, istilah yang ada di ini aja tadi, di sumber ini aja ya teman-teman ya, yang apa, dari materinya ini aja ya. Bentar, kayaknya saya salah switch deh. Yang ini ya teman-teman ya. Nah, lah, bentar ya teman-teman ya. Yang di sini ya tadi ya, yang menggunakan asensitif ya, asensitif dan juga insensitif. Istilahnya kita pakai itu aja sih. Kalau yang ada di dalam materi mungkin di sini ya, kursor tidak sensitif ini nanti agak membingungkan sama tidak sensitif, A dan in aja. Nah, ini untuk penjelasannya sama, teman-teman. Nah, kemudian ketika kita bekerja dengan kursor, MySQL kursor khususnya, nanti teman-teman akan diminta ya untuk mendeklarasikan kursor menggunakan ini ya, pernyataan declare. Jadi secara umum, karena kita sebenarnya konsepnya masih berdekatan teman-teman, masih sebenarnya satu grup juga dengan store procedure yang kita pelajari kemarin, dan juga store function. Jadi beberapa struktur terkait bagaimana penulisannya nanti tidak apa ya, tidak signifikan jauh berbeda dengan yang sudah kita kenal ketika kita membuat store procedure dan store function gitu. Karena tadi masih satu grup ya teman-teman ya. Tadi saya taruh nggak di chat. Nah ini tadi ya yang dari ini MySQL tutorial. Nah kemudian nanti strukturnya seperti ini teman-teman. Declare cursor name, nama dari kursor, selanjutnya kursor, for select statement-nya. Nah, deklarasi kursor ini harus setelah deklarasi variabel apapun. Nah, jika nanti Anda mendeklarasikan kursor sebelum mendeklarasikan variabel ya, MySQL akan mengeluarkan kesalahan ya. Jadi sebaiknya
nanti teman-teman mendeklarasikan variabel dulu. Nanti kita lihat ya, struktur bentuk dari, untuk kursor ya, karena kursor itu nanti akan berada di dalam body si ini, store procedure, teman-teman. Nah, kursor ini harus selalu dikaitkan dengan pernyataan select. Selanjutnya nanti membuka kursor menggunakan pernyataan open. Nah, di sini mungkin agak sedikit ada, pernyataan-pernyataan tambahan ya, jika dibandingkan ketika kita menggunakan store procedure biasa ya, teman-teman. Nah, pernyataan open menginisialisasi kumpulan hasil untuk kursor. Nah, nanti harus memanggil pernyataan open sebelum mengambil baris dari kumpulan hasil. Jadi nanti di sini ada, penggunaan tadi kita lihat ada declare-nya, kemudian ada open ya, tapi ini lebih ke kursornya. Ini open cursor name. Kemudian gunakan pernyataan fence. Nah, di sini nanti ketika teman-teman menggunakan kursor, ada beberapa pernyataan lagi, ada fence di sini untuk mengambil baris berikutnya yang ditunjuk oleh kursor dan memindahkan kursor ke baris berikutnya dalam kumpulan hasil. Nah, setelah itu periksa apakah ada baris yang tersedia belum mengambilnya ya nanti. Jadi teman-teman diminta untuk ini ya, menggunakan statement fence dulu, kursor name into variable list ya. Nah, terakhir nonaktifkan ya. Jadi nanti teman-teman mungkin agak sedikit berbeda juga ya strukturnya. Ada penambahan penonaktifan kursor dan melepaskan memori yang terkait dengannya menggunakan close. Jadi kiranya setelah apa namanya kursor itu selesai dijalankan ya jangan lupa teman-teman memanfaatkan pernyataan close ya, masuk di dalam satu struktur ya, di dalam penulisan kursor ya untuk closing-nya ya. Close kursor name. Nah, di sini, adalah, praktik ya yang lebih baik atau mungkin sangat disarankan ya untuk menutup, kursor ya ketika sudah tidak digunakan. Nah, saat bekerja dengan kursor MySQL, nanti teman-teman juga harus mendeklarasikan. Ada pula ini ya, pernyataan not found handler ya, untuk menangani situasi saat kursor tidak dapat menemukan baris apapun. Jadi, teman-teman kayak semacam kalau mungkin kita kenal ya, teman-teman ya, kemarin kan, teman-teman saya minta ada yang, ini ya, kayak semacam exception handling gitu ya. Jadi di sini ternyata di dalam, strukturnya ya, ketika kita menyusun kursor, nanti teman-teman diminta juga ada pendeklarasian not found handler. Jadi untuk kondisi kursor tidak dapat menemukan baris. Nanti setiap kali, memanggil pernyataan fetch, kursor mencoba membaca baris berikutnya dalam kumpulan hasil. Nah, ketika kursor mencapai hasil, eee, set hasil, itu tidak akan bisa mendapatkan data ya, dan kondisi akan dinaikkan. Nah, nanti di sinilah, handler ya digunakan untuk menangani kondisi ya. Kalau misalkan data yang, diharapkan itu tidak ditemukan ya teman-teman. Nah untuk mendeklarasikan, kondisi tadi ya not found, jadi kita pakai juga statementnya not found handler ya karena nggak ketemu ya tidak ada hasil yang ditemukan gitu ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan declare continue handler for not found set ya. Nah finish ini ya ini contoh deklarasinya. Finish adalah variabel untuk menunjukkan bahwa kursor telah, sampai akhir set hasil ya. Nah, di sini perhatikan bahwa deklarasi handler harus muncul setelah deklarasi variabel dan kursor di dalam store prosedur. Jadi, handler ini juga harus diminta ya, setelah tadi ya teman-teman men-set deklarasi variabel dan juga kursornya. Nanti kita lihat, ada di mana. Nah, di sini teman-teman akan melihat ya, ini ya, apa namanya, diagram ya, diagram cara kerja dari si kursor. Dari mulai ini ada beberapa ini teman-teman, pernyataan atau statement yang kita akan implementasikan ketika menggunakan kursor ya, akan bekerja dengan kursor di MySQL. Jadi tadi di awal teman-teman diminta ya untuk mendeklarasikan dulu, setelah itu baru, buka ya, open dulu, baru defense ya. Nah, setelah fence nanti dia semacam ini ya, ada pengecekan ya teman-teman ya. Apakah empty atau tidak ya, kosong atau tidak, katakanlah tadi ya, dengan tadi teman-teman, eee, jadi not found. Nah, apakah dia nanti data yang diminta itu tersedia atau tidak,
Nah, di sini nanti akan dicek dulu. Nah, kiranya nanti misalkan, apa namanya, tidak ada tadi ya, sudah dibuatkan ya tadi ya not found handling-nya. Nah, kemudian setelah itu ini ya, jika memang tidak empty ya, nah nanti bisa lanjut ya teman-teman ya. Kalau misalkan memang datanya tersedia untuk, dimunculkan dan nanti jangan lupa tadi ya, diminta setelah selesai untuk closing atau close. Nah, untuk, nanti teman-teman akan mengimplementasikan kursor MySQL di MySQL, nah nanti kita masih memanfaatkan, ini ya teman-teman ya, database yang serupa dengan yang kita gunakan pada pertemuan ketika 12 kemarin, untuk yang ini ya, store prosedur. Jadi nanti teman-teman bisa memanfaatkan database sampel klasik model yang kita gunakan kemarin ya. Nah, nanti untuk, kursor ini ya, nanti teman-teman diminta misalkan untuk membuat daftar email semua karyawan ya di dalam, ini ya, tabel employee. Nah, nanti database-nya sama dengan yang kita gunakan, seperti kemarin teman-teman yang klasik model ya, di mana kalau untuk employee di sini berikut ini adalah struktur ya, field, dari atau kolom dari masing-masing si tabel employee ya teman-teman ya. Nanti teman-teman pakai aja yang klasik model kemarin gitu. Nah, untuk operasinya aja kita menggunakan yang, kursor ya. Nah, di sini sudah diperlihatkan ya teman-teman ya struktur, sebentar. Struktur, contoh dari kursor ya. Nah, kegunaan prosedur ini adalah untuk menggabungkan semua jadi sebenarnya, proses yang akan, kita lakukan atau operasi yang akan kita lakukan adalah, ini ya teman-teman ya, menggabungkan semua email karyawan yang dipisahkan dengan simbol titik koma. Nah, ini adalah operasi yang akan dilakukan. Nah, untuk membuat gabungan email ini nanti akan digunakan kursor, teman-teman. Karena katakanlah tadi ya, kita bilang tadi kan, kursor itu fokusnya dia akan melakukan iterasi, teman-teman. Cek lagi data ya, akan membuat tadi ya, kalau katakanlah tadi kan disampaikan di materi bahwa nggak hanya satu baris ya teman-teman ya, tadi lebih dari satu baris data ya dengan menggunakan iterasi ya. Jadi, kita akan memanfaatkan konsep kursor ya untuk mengambil data ya, email karyawan ya, record dari email, karyawan khususnya nanti yang ada di dalam tabel employee. Nah, mungkin teman-teman kita bisa lihat ya, teman-teman di sini adalah, struktur dari kursor ya, teman-teman ya. Di mana coba teman-teman amati bersama ya, secara struktural teman-teman, tidak jauh berbeda ya dengan struktur yang sudah kita pelajari ya kemarin untuk store prosedurnya, khususnya store prosedur ya teman-teman ya. Di mana start awal teman-teman, apa istilahnya, ada statement ya atau pernyataan delimiter dulu, jangan lupa delimiter di awal dan di akhir. Di mana di awal teman-teman, menggunakannya untuk kursor, ini sama, kita create prosedur dulu teman-teman, kemudian namanya ya, namanya dulu. Nah, karena di sini kita lihat ya teman-teman ya, dia pakai, ini ya, parameter ya teman-teman ya, di mana parameternya combine ya, kombinasi in dan out ya. Kemarin yang kita sedikit mungkin agak me-refresh lagi ya, beberapa hal konsep yang kita pelajari di store prosedur ya. Kan ada kalau kemarin kan kita kenal ada in, out, dan in out ya, ini yang kombinasi in, out. Kemudian email list, di sini varchar. Nah, di sini sudah body. Ini body-nya teman-teman ya, ada begin, ada end, di mana di dalam body jangan lupa, tadi kan kita balik lagi nih teman-teman, saya kembalikan ke sini ya, sebentar. Nah, di sini tadi. Nah, ini ya, langkah ketika kita akan mengimplementasikan kursor. Tadi kan kita diminta tuh, untuk apa nih, declare dulu ya, di-declare dulu, baru, nah ini, kita deklarasikan dulu nih teman-teman, variabelnya. Nah, di sini teman-teman tentukan misalkan declare namanya dulu ya dengan tipe datanya, kemudian beberapa variabel yang akan digunakan. Selanjutnya tadi baru deh. Nah, ini open di sini masuk di kursor ya teman-teman ya. Nah, ini ada tandanya ya teman-teman ya, declare cursor for employee. Nah, jangan lupa kita declare variabel baru declare kursor sesuai step by step yang di awal tadi ya. Declare kursornya, declare kebetulan namanya core email ya.
di sini. Baru tapi jangan lupa ya teman-teman ya, kalau kursor itu sebenarnya kan dia di dalam, ini ya, masuk di dalam body prosedur ya. Jadi jangan lupa penanda dari, deklarasi kursor di sini tadi ya. Jadi ini ya teman-teman ya, jangan lupa. Jadi untuk mendeklarasikan kursor berarti declare, tapi di sini ada kursor for untuk penanda. Di mana starter antara pembeda declare variabel biasa ya, di sini nggak kelihatan ya, variabel biasa yang sebelumnya. Sedangkan untuk declare yang kursor, ini kan ada declare kursor name baru kursor, ada kursor for-nya. Nah, di sini baru masuk ya. Nah, ini teman-teman. Nah, inilah yang membedakan ya tadi makanya diberikan informasi tadi ya untuk berhati-hati. Kita declare variabel dulu baru declare kursor. Kemudian di sini ya kursor for baru ya. Select email yang diminta adalah tadi ya. Dia akan menampilkan data email dari ini ya, tabel ini ya teman-teman ya, employee ya. Jadi select email from employee ya teman-teman ya. Ini dari deklarasi kursor. Nah, jangan lupa step berikutnya tadi yang diminta. Untuk memberikan ini ya teman-teman ya, not found handler-nya. Di mana dalam strukturnya tadi ya declare, di sini continue handler for not found. Berarti kita kasih tadi ya di sini declare not found handler. Declare continue handler. Jadi ketika nanti untuk semacam kayak kemarin ya kita exception handling tapi untuk yang not found. Nah, baru diberikan ini ya deklarasi not found dulu, baru kita geser tadi ya. Nah, ini ternyata. Jadi sebelum teman-teman, sebenarnya by declare baru sebelum open ya. Jadi baru di open tuh setelahnya ya. Jadi memang ini rangkaiannya declare tapi jangan lupa tadi ya. Ternyata di dalamnya ada handling dulu ya, not found handlernya baru ke open. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi melihat strukturnya open open dulu dari nama kursor ya tadi kita pakai. Nah, ini jangan lupa. Nama kursor name, open kursor name ya. Nah, di sini ya, open kursor name. Nah, kemudian di sini baru inilah badinya ya, fancy-nya. Pen kursor name, close ya. Nah, di sini teman-teman, get email, di sini dia akan loop ya. Karena kan fokusnya kita tadi lihat ya, bahwa apa nih teman-teman ya, kalau si kursor, kata kuncinya, iterasi ya. Iterasi di mana tadi ya, kemarin mungkin teman-teman sudah, ini ya, kita kenal bersama, teman-teman belajar terkait dengan looping ya. Nah, looping itu. Jadi, beberapa konsep yang kita telah pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya, kita ikut implementasikan ya untuk struktur kursor. Contohnya tadi ya, untuk, pembuatan prosedur atau, store prosedurnya. Habis itu tadi ya teman-teman ya, pendeklarasian masih sama ya, di mana nanti akan ada sedikit penambahan kayak tadi ya, untuk, not found handler, kemudian open ini agak berbeda ya, ada beberapa tambahan, tapi kita juga masih menggunakan beberapa struktur standar. Looping ini juga seperti struktur looping yang kita kenal ya teman-teman ya, untuk looping, yang kemarin. Kemudian jangan lupa ada penambahan fence. Fence di sini yang ini, fence cursor name into variable list. Jadi ada penambahan ya, diminta fence dulu. Di sini ya. Fence, kursor mail ya, nama dari kursornya ya, ke dalam satu email address. Jadi katakanlah teman-teman ingin ya, ini ya, mengambil atau menarik data ya, jadi membaca, mengambil pernyataan dari yang sudah ada untuk diambil ya hasilnya gitu. Nah ini ya, fans dari si kursor tadi, teman-teman data yang iteratif tadi, nanti kita akan, ini ya, simpan di dalam, email address. Nah, if ini satu ya, dan leave, get mail. And if ada if-nya juga, beberapa implementasi kombinasi juga ya. Nah, kemudian build email list ya. Jadi nanti teman-teman akan membuat satu struktur untuk iterasinya ya di dalam, daftar, misalkan bentuk daftar ya, daftar email gitu ya teman-teman ya, akan membuat dalam penamaannya email list misalkan, nanti masing-masing, apa namanya, email address akan dimintanya tadi ya, dipisahkan dengan simbol titik koma. Jadi nanti dipisah dengan titik koma seperti ini teman-teman. Nanti kita pakainya Johnsat ya. Ini dari sebenarnya kombinasi juga nih teman-teman ya, fungsi ya.
ini ya, salah satu fungsi yang di dalam MySQL ya, concat yang pernah kita pelajari tapi masih awal teman-teman, yang sebelum UTS kayaknya ya, yang kita ada kelas terkait fungsi ya. Jadi yang saya minta teman-teman untuk mencontohkan itu ya, fungsi-fungsi yang ada di dalam MySQL. Salah satunya kebetulan concat ya. Jadi kalau misalkan mengambil data gitu ya, ingin men-separate data, memisahkan gitu ya, kebetulan dengan salah satu tanda simbol titik koma. Nah, nanti si email address akan kita pisahkan dengan simbol titik koma. Kemudian jangan lupa kalau tadi ya dengan, loop ya, untuk closing loop-nya, kalau if ya jangan closing if ya, get email kemudian close ya dari si ininya tadi, kursor, jangan lupa. Jadi struktur umum adalah deklarasi dulu, open, kemudian fence ini untuk menarik data ya, mengambil datanya, kemudian tadi ya handling tadi udah dipastikan di awal ya, cek dulu gimana hasilnya, baru jangan lupa closing, karena diminta untuk jangan lupa nih menutup kursor ketika tidak lagi digunakan. Nah di sini teman-teman untuk closing, kursornya. Nah kemudian sama ya end dan delimiter. Nah, nanti, setelah teman-teman menyusun tadi ya, buat menerapkan kursornya di dalam store prosedur, nanti teman-teman menguji ya, tinggal menguji dari hasil ini ya teman-teman ya, eee, store prosedur yang dibuat terkait dengan pembuatan daftar dari email. Di sini menggunakan ini ya, sintaksnya set at, email list ya. Jangan lupa ya teman-teman ya, karena add ini kan kita kan kemarin kita lihat ya, mungkin, sedikit me-refresh lagi ya, apa namanya, materi kita di awal itu ya. Karena kan memang parameter di sini kombinasi ya teman-teman ya, in out ya. Kalau tidak salah itu kan ada, nanti mungkin teman-teman bisa cek lagi ya, in out itu kan nanti ada pemanggilannya di mana dia harus pakai add ya. In out atau yang out-nya kalau nggak salah, yang karena dia ada bertujuan sama, out-nya, jadi di mana dia butuh ada pemanggilan add-nya ya. Nah, untuk struktur aja sih penulisannya. Kemudian, ini ya, set email list, ini kayak lebih empty ya. Kemudian call create email list yang sudah dibuat tadi, kemudian di-select ya. Nah, nanti akan, diberikan hasil seperti ini di sebelah kanan ya, set email list, kemudian, call create email list ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan diberikan suatu value ya, data yang diminta tadi ya, email dari karyawan, khususnya yang ada di dalam tabel employee ya tadi. Nah, di sini dengan pemisah ini ya tadi teman-teman ya, titik koma. Ini ya, pisahan simbolnya titik koma. Ini ya teman-teman ya. Ini ya ada beberapa data nih ya, banyak sih sebenarnya email data dari tadi ya, si apa namanya, klasik model ya teman-teman ya, istilah yang dapat database-nya, kemudian di titik koma per masing-masingnya. Nah ini ya teman-teman ya. Nanti bisa kita cobakan. Nah, nanti sebagai latihan, teman-teman diminta ya untuk, menerapkan penggunaan kursor. Jadi sama kayak kemarin teman-teman modelnya. Karena masih ini ya, masih sebenarnya satu bahasan ya, menerapkan kursor ya teman-teman ya, untuk tabel lain di dalam klasik model. Jadi satu aja teman-teman. Kayak kemarin kan yang fungsi itu kan ya. Jadi nanti teman-teman mengimplementasikan fungsi, kalau yang kemarin kan untuk tabel yang lain. Nah, sekarang dari contoh satu tadi ya, untuk struktur misalkan mengambil email ya dari karyawan, nanti teman-teman bisa mencobakan ya sebagai latihan gitu ya, untuk, penggunaan kursor ya pada, tabel lain gitu. Nah kemudian, jadi nanti mungkin ini aja, sebentar, nanti dicobakan aja teman-teman, sebentar saya ganti screen aja kali ya. Ini, yang tadi, sebentar saya share screen sembari buka yang ini ya teman-teman ya, yang di leads. Mungkin saya sembari cross check sama instruksinya ya, karena kan ada juga ya yang dari, kelas tim dosen yang lain. Ini saya buka aja nih teman-teman ya. Nah ini coba saya refresh dulu ya, kali aja ada tambahan sesuatu, sebentar. Nah kita kan di sini ya, untuk 13 ya teman-teman ya. Jadi nanti, attendance-nya tadi saya taruh di sini, kemudian nah ini kan, untuk kelas yang berbeda ya, nanti berarti untuk kita latihannya ke kursor aja. Kemudian untuk, apa namanya, deadline sih mungkin saya samain aja kali ya, ya sama tugas berikutnya biasanya apa sih, seminggu atau gimana sih? Saya agak lupa, teman-teman. Nah ini ya, biasanya mungkin biar nggak lupa gitu ya, biasanya saya seminggu aja nggak apa-apa teman-teman, kalau saya. Jadi
Nanti minggu depan aja mungkin jam 10 kayak gitu. Atau kalau kita kelasnya jam berapa nih? Agak sore ya nanti, misalkan jam 12 juga nggak apa-apa gitu nanti. Untuk submission-nya nanti saya buatkan nih teman-teman. Nah nanti silahkan kita geser dulu ke sini tadi, bentar. Mmm, ini teman-teman. Ini ya kursor tadi ini teman-teman. Read only, non scalable, sensitive tadi sudah ya. Nah jadi di sini teman-teman. Nah, jadi untuk deklarasi ya, deklarasi seperti ini, seperti yang tadi sudah disampaikan di materi ya, kemudian open kursornya, kemudian fence-nya ya, dan juga closing-nya. Nah, nanti di sini untuk tadi ya, handling-nya ya, teman-teman. Di mana ini adalah diagram alurnya dari proses ketika kita akan mengimplementasikan kursor di MySQL. Untuk database-nya masih sama, silakan ya teman-teman bisa download juga di sini. Tadi saya udah kasihkan ya yang di chat. Tadi saya udah ngasih kan ya teman-teman ya, yang di chat. Maaf ya chat saya tuh jadi ini font-nya jadi besar banget. Eee, udah ya? Nah itu ya, jadi dibuka aja yang MySQL Cursor itu teman-teman. Nah nanti di sana ada sampel database ini bisa dibuka, tapi kalau kemarin masih ada pakai aja yang classic model. Tapi nanti jangan lupa ya untuk apa, upload-nya. Jadi ketika di sini ya tadi, untuk localhost PHP admin misalkan ini ya, teman-teman bikin database baru gitu ya, mau import itu jangan lupa ya, entar misalkan kayak gini, keluar nggak ya langsung ini ya teman-teman. Kalau masih ada pakai aja teman-teman. Nah jadi kalau misalkan mau import itu jangan lupa ya, kalau yang baru saja import misalkan, itu kelupaan naruhnya di mana, ini aja download lagi aja, yang di sini ya sampel, tapi nanti jangan lupa ini ya, enable foreign key check-nya nggak usah di-checklist, baru di-go. Biar nanti, yang foreign key-nya nggak ganggu waktu, dia ini ya, apa namanya, import. Karena tabelnya cukup kompleks, banyak ya. Biasanya ada beberapa foreign key yang agak bikin ini, kalau kayaknya belum dicek deh. Jadi, kalau misalkan ada yang error, bisa ini, nggak bisa terimport. Nah, tadi ya, nanti kita cobakan, kebetulan di contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti, ini adalah strukturnya nih, kalau misalkan dipotong-potong nih teman-teman ya, tadi ya, kursornya, kemudian font handler-nya ya, open, dan nanti di sini ada, eee, looping-nya tadi ya, kemudian closing-nya. Nah, ini adalah struktur, full ya, dari, store prosedur ketika kita mengimplementasikan kursor, teman-teman. Dengan tadi ya, kita ingin memanggil email dari si karyawan dengan pemisahan titik koma. Nah, ini nanti silakan teman-teman, mungkin kalau yang ini cukup simpel teman-teman. Jadi hanya kursor saja untuk materi kita hari ini. Jadi, silakan mungkin untuk keaktifan tinggal satu ya teman-teman ya, kan cuma satu doang contohnya. Tapi sebenarnya ada beberapa contoh tadi saya, cuman, mungkin udah jam segini juga, nanti takutnya teman-teman juga kesorean, nanti teman-teman bisa nyobain tadi karena kan di sini dimintanya ini ya, di dalam soal dimintanya, ini ya, contoh kursor dari tabel lain di classic model. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa testingnya yang dari classic model aja gitu ya. Di soalnya kan ini ya, bentar tadi saya apa, share screen all aja. Nah ini teman-teman ya, kalau untuk permintaan di latihan kan di dalam, classic model. Jadi di sini cukup ini aja deh, nanti kita bahas baru satu saja untuk contoh, nanti silakan teman-teman melanjutkan untuk percobaan ketika di, tabel lain gitu. Silahkan teman-teman bisa di-testing dulu untuk menyalakan SAMPP-nya dan juga untuk mengetes ya kode dari, apa namanya ini, store prosedur kaitannya bagaimana kita menerapkan kursor. Oke, pakai aja yang ini nggak apa-apa teman-teman. Baru nanti mungkin yang testing untuk tabel lain buat ini aja nggak apa-apa, buat percobaan nanti gitu. Tuh, mungkin saya stop share dulu, silahkan dicobakan dulu untuk apa, contohnya. Karena kebetulan contohnya cuma satu nih teman, saya ngelihat ada contoh lain cuman kayak kurang ini ya, kurang relate sih. Nanti harus bikin tabel baru juga. Di mana tadi yang diminta kan yang klasik model ya. Jadi takutnya teman-teman jadi malah, nambah ini, nambah typing, harus ngetik lagi ya. Jadi mungkin contohnya itu aja dulu. Silahkan dites dulu seperti biasa ya. Nanti yang sudah apa namanya, mencobakan ya untuk hasil pembuatan kursor di email tadi ya. Jadi implementasikan saja yang tadi, pembuatan kursor untuk menampilkan email ya dari tabel employee. Dites dulu aja teman-teman.
Silahkan nanti, seperti biasa ya, yang sudah bisa present hasil ya teman-teman ya. Untuk misalkan nanti teman-teman testing ke tabel yang lain, nanti silakan aja ya dicoba untuk latihannya aja, tuh. Tadi tuh nemu ada beberapa contoh nih teman-teman, cuman nanti teman-teman tuh harus insert juga sih. Gimana kalau yang tadi kan udah ada database-nya ya, jadi nggak tinggal teman-teman langsung ke ininya, kursornya gitu. Tadi nggak nemuin tabelnya biar teman-teman lebih cepet gitu loh, kalau misalkan ininya implement kursornya, nggak harus bikin tabel lagi. Tapi di beberapa soal nih teman-teman harus bikin gitu. Takutnya saya tuh lama harus, input, tabelnya. Silahkan dicoba dulu, nanti yang sudah bisa, bisa share screen ya, seperti biasa. Saya coba cek dulu nih teman-teman, kalau ada yang bisa ya, sebentar. Bagi yang belum tadi di sini ya, apa namanya, yang baru join tadi, apa namanya, Google Drive-nya untuk materinya ini ya, materinya ada di sini ya teman-teman ya tadi, taruh di Google Drive. Jadi bagi yang baru join, silahkan di-testing dulu saja untuk kodenya, untuk pemanggilan email ya, dari, tabel employee. Ini ya slide-nya, Google Docs.
Udah, update. Lalu kursi. Diameter kursi. Lihat ya. Ini.
Gimana teman-teman? Hasil percobaannya? Ada yang mau share screen? Maaf Bu, Silahkan dicoba aja. saya izin share Mas screen ya Chandra? Bu. Boleh. Silahkan teman-teman. Ini hanya mengujikan yang ada di PowerPoint kan ya Bu? Ya, baik Cobain Ibu. aja yang di PowerPoint dong. Nanti teman-teman yang untuk testing di tabel lain, silahkan ya nanti untuk percobaan aja. Satu saja teman-teman. Gitu ya. Nanti dari database yang diminta karena klasik model nanti pakai yang itu saja ya. Sebenarnya mau contoh tapi beda tabel harus input gitu sih. Lama takutnya. Silakan Mas, boleh dijelaskan dulu dari atas. Ya baik, saya izin menjelaskan ya Bu. Silakan Mas Chandra. Ya dari pertama di fungsi create prosedur ini kita tujuannya itu untuk membuat sebuah list email dari tabel employees menggunakan kursor. Jadi di Oh ini sini ya datanya ya. Tadi sudah dipanggil dulu. Coba lihat. oh Nah ini ya iya, ini teman-teman ya. saya sempat panggil Ini ya. dulu data Nggak table apa-apa. employees-nya. Biar kelihatan Ini ya teman-teman ya. Ada ya, nggak ada ini berapanya emailnya. ya? Banyak. Oke, Ini sip. kolom emailnya. Oke. Silakan bisa Jadi dilanjut Mas. baik Bu. Jadi di sini saya mengikuti yang ada di PPT menggunakan uh, argumen yaitu bernama email list dengan kapasitas karakternya 4000 yang bertipe in out. Dia dapat dimasukkan atau dituliskan sebuah nilai lalu dapat dipanggil juga di luar create prosedur seperti select ini. Lalu di dalam blok begin sampai end saya mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama itu variabel finish untuk menandakan untuk sebagai tanda bahwa jika terjadi error maka dia akan berubah nilainya dari 0 menjadi 1. Errornya yaitu not found. Jadi kayak jika data yang ditunjuk oleh kursor itu tidak ada ya. atau ya jika sudah sampai baris terakhir atau row terakhir maka kan data selanjutnya tidak ada. Maka pada saat datanya tidak ada dia variable finishnya menjadi 1 gitu. Nah, ini kegunaannya jika variable finishnya menjadi 1 nilainya dia akan berguna di sini di block if, dia akan masuk ke block if lalu akan keluar dari loop leave get email, berarti dia akan keluar dari loop langsung ke end loop gitu. Lalu untuk variable email address ini merupakan ini variabel sementara yang akan jadi tempat penampungannya si kursor. Jadi saat kursor ini mengambil data yang ada di tabel employee berupa kolom email setiap barisnya, maka akan dimasukkan ke variabel email address. Seperti itu. Ya, jadi di sini dia akan nge-looping. Di looping pertama dia akan si kursor email ini, kursor kan seperti pointer ya, dia menunjuk ke setiap baris dari baris 1 sampai baris terakhir di tabel employees. Jadi dari baris pertama dia akan menunjuk isi email baris pertama, lalu dimasukkan ke variabel email address. Habis itu di sini ada kondisi jika finishnya 1, maka dia akan keluar dari looping. Di sini kan finishnya masih 0 karena datanya masih ada di tabel employees-nya, belum nyampe baris terakhir. Jadi dia akan lanjut, dia nggak akan masuk ke block if, dia akan lanjut ke set email list. Email list ini yaitu variabel argumennya yang bisa diisi 4000 karakter. Dia akan menggabungin variabel email address sama variabel email list yang dipisahkan menggunakan titik koma dengan fungsi, dia menggabungkan dengan fungsi concat gitu. Kalau dicontoh tadi digabungkan dengan titik koma saja, di sini saya tambahkan 2 spasi biar lebih kelihatan Biar outputnya. rapi ya. Betul. Iya. Jadi di sini di concat dari email listnya kan tadinya kosong. Di sini di set kosong email listnya. Jadi pas di awal dia masuk email address yang pertama itu baris pertama, yaitu si D Murphy.
si Demurphy masuk ditandain terus ditambah sama titik koma, tapi email listnya kan masih kosong. Jadi dia pas di iterasi pertama si Demurphy-nya ini di sampingnya masih kosong tuh, gitu. Jadi dia makin ke kanan jadi ini urutannya dari sini dia malah dari baris terakhir. Dia dari baris terakhir ke baris pertama gitu. Oh, switch ya? Betul-betul. Saya tadi malah nggak terlalu mengamati detail, Mas. Berarti ya Demurphy-nya malah ditaruh balik ya? Iya, Kemudian yang iya ini Bu. data list terbawah apa? Yang apa? List terbawah ini, yang M Kirat Baris ini ya? pertama. Bentar-bentar. Demurphy itu kan baris list pertama. Iya, baris Demurphy itu pertama. yang, ya kan? Oh, baris pertama ya. Iya, Oh iya, Kiratnya jadi ditaruh. Oh iya, jadi iya, switch ya, Gerardnya jadi terbalik paling ya. depan. Iya, Depan-depan. Oke, ini teman-teman. Saya malah nggak lihat terlalu detail. Bagus Mas Deandra malah malah melihat detail ya. Oh, jadi memang ini iya, ya diambil datanya. Kemudian Dekato ini berarti pas ya baliknya ya. Oh, berarti dari ke bawah naik semua nih. Oh, tapi iya Bu. Demurphy-nya Mm-mm. oke 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 oke. Jadi Sip, setiap sip, sip, sip. baris, di setiap dia kursornya nunjuk baris selanjutnya, dia akan concave-nya ngedorong makin ke kanan. Jadi baris pertamanya malah jadi paling akhir. Malah tergeser ya. Betul betul Iya, betul. Terima tergeser. kasih, terima kasih. Oke oke oke. Lanjut Mas, Iya, silakan. dia akan iterasi terus menerus sampai ke baris terakhir. Pas sudah di baris terakhir, pas sampai si Gerard ini, dia bakal kan pas nunjuk kursornya nunjuk baris selanjutnya kan nggak ada, baris selanjutnya kan kosong. Maka si variable finish langsung jadi 1 nilainya karena dia akan munculin handler not found ini. Oh, ini. Mm-mm. Oke. Dia ini continue, kalau continue berarti jika ada error dia akan tetap terus lanjut, dia nggak akan keluar dari statement begin end ini gitu. Jadi dia akan masuk ke block if. Setelah nemu handler ini dia akan continue ke block if ini, lalu dia akan keluar dari looping. Setelah keluar dari looping dia akan menutup atau nge-close si kursornya. Habis di close baru di end start prosedurnya. Setelah Oke. itu selesai deh. Lalu Tinggal pemanggilan ya. ya Oke. itu proses itu saat dipanggil itu yang terjadi prosesnya. Setelah itu tinggal dipanggil si email listnya menggunakan Finalisnya. select. Oke. Sip. Setelah dipanggil Terima menggunakan select, kasih. maka data Hasilnya? kursornya akan muncul. Iya, Nah, ini ya, teman-teman ya. Ternyata ada proses di dalamnya nih, teman-teman. Lebih detail, teman-teman, penjelasannya dari teman kita. Terima kasih ya, Mas Deandra. Silakan ya, nama sama NIM-nya bisa dicatatkan di chat nih. Terima kasih, teman-teman. baik Ibu. Nanti Terima kasih juga Bu. Saya izin teman-teman, stop share ya Bu. ya, terima kasih ya. Nanti teman-teman silahkan ya bisa mengeksplor tabel-tabel yang lain ya tadi ya yang diminta untuk latihannya ya. Nanti bisa dikumpulkan. Tadi saya buat di paling bawah. Saya belum buat ya teman-teman ya. Nanti submission-nya saya buat di paling bawah aja. Jadi satu saja nggak apa-apa teman-teman. Nanti dicobakan untuk tabel lain ya. Terserah teman-teman. Kiranya yang ada di dalam classing model kan cukup banyak ya variannya. Nanti bisa diterapkan ya teman-teman ya. Saya buat aja di latihan ya. Latihan P13 untuk kelas kita. Kelas C seperti biasa. Nanti teman-teman seperti biasa ya, mengumpulkannya nanti bisa seminggu berikutnya aja nggak apa-apa. Nanti mungkin jamnya saya bikin ini aja kali ya, daripada bingung kalau 12 tuh kadang-kadang bingung ya. Saya bikin mungkin kayak kemarin aja ya. Jadi, tanggal 25, 10 ya. Bentar, saya restrict aja deh kelasnya daripada biar bingung, biar nggak bingung. Dan ngambilnya jadi saya tinggal ngambil kelas kita gitu. Nah, ini ya teman-teman ya, sebentar saya izin share screen dulu, nanti untuk submission-nya. Silakan nanti dicobakan dulu ya untuk, apa namanya, tadi ya latihan yang diminta saya izin share screen dulu, nanti silakan di-submit teman-teman ya. Untuk percobaannya masih seminggu kok, tenang saja. Jadi tidak usah terburu-buru. Kalau saya biasanya gitu, cuman berhubung kadang-kadang kalau misalkan dari koordinator itu biasanya lebih cepet ya. Dan karena emang emang ada beberapa nah ini ya, mungkin teman-teman yang lain masih store function nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena kemarin teman-teman sudah store function saya takutnya teman-teman bosen ya, belajar itu lagi gitu ya. Jadi, saya moving forward aja, maju ke kursor, nanti silakan ya untuk kelas kita bisa di-submit ini ya, di paling bawah ya. Nanti percobaannya silakan dicoba satu saja teman-teman. Jadi bikin kayak tadi aja, dimodif aja.
Jadi kan tadi sudah ada contoh email. Nah, nanti coba di-testing untuk tabel yang lain, silakan modifying aja. Kayak kalau biasanya saya tuh lebih prefer modifying, jadi teman-teman nggak terlalu banyak effort ya, nanti disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Nanti, waktu pengumpulan masih sekitar seminggu ya, pukul 10 mungkin, biar nggak bingung. Kalau pukul 12 tuh kadang bingung, jam 12 malam apa 12, siang gitu ya. Oke. Saya kira demikian teman-teman ya untuk hari ini. Tadi untuk linknya ya, materinya saya berikan di chat ya untuk Google Drive-nya tadi. Mungkin bagi teman-teman tadi yang terlewat nanti bisa minta ya, filenya ke teman-teman yang tadi sudah join, ada linknya kok teman-teman ya, nanti. Oke, link yang pernah saya share juga sih teman-teman sebenarnya. Tapi tadi saya sendirikan cuman tinggal ininya aja, langsung ke apa, PowerPoint-nya saja. Oke, saya kira demikian teman-teman ya untuk pembelajaran kita hari ini. Insya Allah nanti untuk minggu depan, teman-teman kita startnya pukul 3.30 saja ya. Jadi nggak tanggung yang sholat gitu ya. Jadi sama mohon maaf juga teman-teman ya karena sebelah ya kampus kita lagi sedang ada sterilisasi untuk apa UTBK ya. Tapi kebetulan memang teman-teman untuk IF memang ini ya apa namanya tidak tatap muka ya. Jadi memang seringnya lebih sering online. Jadi kayaknya tidak masalah ya karena memang ada sih teman-teman yang kelas yang memang sering tatap muka gitu, tapi tidak bisa lebih sering suka tatap muka, tapi karena kebetulan memang ruangan sedang digunakan, jadi nanti insya Allah sampai menjelang ujian sih kita, online ya nanti, waktunya sekitar 3.30 ya untuk minggu depannya lagi. Oke, saya kira demikian teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kemudian ini ya teman-teman ya, saya agak lupa malahan tadi, belum ini sih, apa, ini teman-teman, untuk dokumentasi silakan bisa menyalakan kamera, saya minta tolong yang bisa saja, nggak apa-apa teman-teman, yang tidak bisa nggak apa-apa. Untuk dokumentasi aja, bukti, pembelajaran. Saya lupa kelas tadi malah belum. Aduh, baru baru ingat teman-teman, saya baru kelas ini. Kemarin, belum kelas, jadi kayak, sama kayak teman-teman ya, bawaannya habis libur gitu. Jadinya kayak nggak belum belum ini ya, kayak nyawanya belum ngumpul gitu. Bentar, saya hitung mundur dulu ya. Untuk slide 1 ada yang mau join nggak? Yang bertambah silakan untuk slide 1. Oke, saya hitung mundur ya teman-teman ya. Untuk slide 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya saya save dulu. Malah yang ingat di kelas teman-teman untuk dokumentasi. Kelas saya sebelumnya tadi malah lupa lagi. Bentar ya, saya simpan dulu. Oke. Kemudian slide berikutnya yang kedua, saya hitung mundur ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sip. Terima kasih banyak. Bentar, saya simpan dulu. Terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk partisipasinya dalam kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya apabila mungkin ada kekurangan atau kesalahan kata. Insya Allah kita ketemu lagi untuk Rabu pukul 15.30 ya. Saya cukupkan untuk kelas kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih ya Waalaikumsalam, Ibu. teman-teman ya. Terima kasih, Bu. Saya izin close ya. Makasih ya teman-teman.